Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perjalanan dari Tangerang ke Bekasi. Mudah-mudahan perjalanan ini dijadikan sebagai penggugur dosa, penambah pahala. Setiap tetesan bensin, setiap kata-kata dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia yang indah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat juga saya doakan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan keistimewaan, kemuliaan, dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilunaskan hutang-hutangnya, angsuran-angsurannya, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan dadanya, dan diberikan putra-putri yang soleh-soleha, dan diberikan rezeki yang halal berkah melimpah. Sahabat-sahabat, tidak ada hadiah yang terbesar dari seorang sahabat kepada sahabatnya, dari teman untuk temannya, dari saudara untuk saudaranya, kecuali hadiah berbentuk doa yang tulus. Kalau kita memberikan hadiah bentuknya uang, 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 10 ribu, habis. Kecuali uang itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa dari siapapun itu akan awet sampai akhirat. Subhanallah. Maka berbuat baiklah sama orang lain, jangan sampai zalim, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan doa dari para malaikat. Kemudian perbanyak doa kebaikan kepada sesama, saudara kita, teman kita, sahabat kita. Banyakin doa yang baik-baik, baik itu kepada orang yang baik kepada kita maupun kepada orang yang zalim kepada kita. Doakan kebaikan kepada mereka, karena doa yang baik tersebut akan dibalas oleh doa yang terindah dari para malaikat. Masya Allah. Padahal doa kita belum tentu diijabah karena banyaknya dosa kita, tapi yang pasti doa para malaikat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena para malaikat tidak punya dosa. Sedangkan kita dosanya begitu banyak, sahabatku. Mari kita sama-sama senantiasa pagi-pagi sudah mendoakan saudara kita, teman kita, sahabat kita di Facebook, di apapun di medsos. Doakan teman-teman kita, dan rasakan, nikmati doa yang indah dari para malaikat. Ribuan malaikat mendoakan kita yang senantiasa berdoa untuk sesamanya. Di sebuah hadis disebutkan bahwa ada 2 malaikat setiap pagi mendoakan 2 golongan manusia. Malaikat yang pertama mendoakan, wahai Allah, berikan kebahagiaan, kemurahan rezeki, kelapangan dada, kemudian dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya. Bagi siapa? Bagi yang pagi ini bersedekah, ya Allah. Yang pagi ini bersedekah, ya Allah. Yang bermurah hati, yang dermawan pagi ini, berikan kebahagiaan, kesejahteraan, rezeki yang berkah banyak dan melimpah. Kemudian malaikat yang lain berdoa, ya Allah, untuk si pelit, si kikir, kemudian puntut kasiran, cap jahe, tidak mau berbagi, tidak bersedekah pagi ini, hancurkan ya Allah. Sempitkan rezekinya, sempitkan tuh jiwanya, rumitkan dalam semuanya. Pokoknya doa-doa yang jelek disebutkan oleh malaikat tersebut kepada orang yang tidak sedekah di
pagi itu. Maka setiap pagi kita usahakan bersedekah. Setiap pagi kita usahakan untuk memintakan ampun orang lain, terutama orang tua kita. Mendoakan kebahagiaan yang baik-baik. Yang dolim kepada kita nggak usah didolimi lagi, karena tanpa dibalas Allah pasti membalasnya. Doakan kebaikan. Orang yang menipu ke kita gak usah dicaci maki, biarin aja. Doakan kebaikan. Maka rasakan nikmatnya hidup ketika kita penuh hari-hari kita mendoakan kebaikan kepada sesama. Tapi andai kata sumpah serapah yang keluar dari lisan kita, doa-doa yang buruk yang keluar dari lisan kita, prasangka-prasangka yang buruk yang keluar dari hati kita, itu sesungguhnya sedang mengundang penderitaan dalam jiwa kita, memampetkan rezeki kita. Bukankah kita pernah melihat, mendengar, ataupun kita mengalaminya sendiri? Usaha kesana kemari, dagang kesana kemari, bisnis aneh itu, tapi rezeki tidak kunjung datang. Bisa jadi dalam hati kita ada kekotoran, ada iri, ada dengki. Waduh, kelewat sahabat. Kelewat ini. Mau masuk tol Cawang malah 14. Berarti ada hikmahnya nih. Berarti kalau masuk ke tol sana ada kecelakaan, bisa jadi. Allah menyelamatkan kita. Selalu berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah wajib selalu husnudzon, berbaik sangka. Kalau kepada manusia ada kalanya kita husnudzon. Kalau kepada manusia, contoh sering banget saya contohkan. Sering banget saya contohkan. Apa contohnya? Ada seseorang yang sudah 3 kali atau 2 kali mau meracun kita, sungguh-sungguh mau meracun kita, dan udah ketangkap basah. Atau mau meracun teman kita, saudara kita, orang tua kita. Sudah 2 kali atau 3 kali. Nah, masa kepada orang kayak gitu datang lagi kita mau husnudzon? Kita wajib berwaspada. Masa harus husnudzon? Silakan masuk. Padahal udah 3 kali mau membunuh kita, udah 3 kali mencelakakan kita, terbukti. Nah, inilah bedanya kepada Allah. Karena perbuatan Allah tidak ada yang buruk, pasti baik untuk kita, walaupun pahit rasanya. Husnudzon selalu kepada Allah, berbaik sangka selalu kepada Allah. Kepada manusia tidak selalu, ada kalanya, ada saatnya sahabat. Kepada siapa, kapan, sedang apa, nah itu ada kalanya kita tidak husnudzon kepada manusia. Berulang kali menjajah kita, masa kita harus husnudzon? Tidak dong. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita setiap harinya semuanya akan tercatat lengkap di hadapan Allah, di sisi Allah. Perbuatan baik tercatat, perbuatan buruk tercatat, membantu orang tercatat, menzalimi orang tercatat, berapi tercatat. Yang diperintahkan kepada malaikat yang mencatat amal baik dicatat dengan beres, amal buruk dicatat dengan rapi. Dan ketika amal buruk itu kita lakukan dan belum kita tobat, maka amal buruk itu akan tetap tercatat
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya dalam hati ini kita bersihkan diri. Jangan sampai ada sifat iri, dengki, ponga, sombong, takabur, ujub, ria. Udahlah. Semuanya udah diatur oleh Allah. Rizki sudah diatur oleh Allah. Rizki yang akan diberikan kepada kita tidak akan mencolot, tidak akan pindah kepada orang lain. Walaupun orang lain itu berbuat terus merebut kita dari diri kita, dari tangan kita, kata Allah untuk kita, maka tidak akan bisa direbut oleh orang lain. Sebagaimanapun tenaga orang lain untuk merebut dari tangan kita. Begitupun kalau rizkinya orang lain udah ditakdirkan oleh Allah, mau kita jungkir jumpali, mau kita kumpulkan balad kita untuk merebut rizki yang udah Allah tentukan, Allah bagikan kepada orang si A itu, si B, maka tidak akan terjadi, sahabatku. Tetap rizki itu akan dibagikan oleh Allah kepada orang yang berhaknya. Jadi semuanya udah diatur, udah diskenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diskenario dalam skrip. Ibarat kita main sinetron, main film, udah diskenario sama sutradara. Saatnya jatuh, saatnya bangun, saatnya tidur. Udah Allah skenario. Maha sutradara yang luar biasa itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kita menentang takdir Allah, berarti kita membuat neraka di dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Nggak bakal tenang hidupnya. Ridho saja kalau udah terjadi, ridho, rela. Kalau nggak rela, nggak ridho dengan takdir Allah yang udah terjadi, apa yang akan kita dapatkan? Kecuali rasa kecewa, sakit hati, pedih berkepanjangan, sahabatku. Maka relalah. Tapi sakit hati, iya, karena minum jamu juga pahit, minum obat juga pahit. Tapi tujuannya bukan pahitnya, tujuannya adalah supaya kita sehat. Begitupun kita disakiti oleh Allah melalui suami, disakiti oleh Allah melalui istri, dicubit oleh Allah, kasih sayang Allah itu disakiti oleh Allah melalui teman dan saudara, disakiti oleh Allah melalui sulitnya mendapatkan rizki, kesulitan, rizki mampet. Itu sentuhan Allah dengan kasih sayangnya, supaya kita mendekat ke Allah, supaya kita tidak lalai dalam hidup ini, bahwa ada alam yang abadi, yang lebih indah, yang lebih nikmat, yang pasti puas. Di mana? Di surga. Dunia ini bukan masa depan kita. Dunia ini masa sekarang kita. Tempat kita menanam, tempat kita berbuat, tempat kita bercapek-capek, berlelah-lelah. Nanti ada saatnya kita akan tidak ada perintah lagi, tidak ada larangan lagi. Enak, nikmat, semuanya yang Allah siapkan. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, coba rasakan malam ini, renungkan, bayangkan, baru aja
aja tadi pagi kita bangun, sekarang sudah malam lagi, bayangkan. Sudah malam lagi, sudah mau tidur lagi, Allahu Akbar. Maka akan rugi kalau kita melewatkan hari demi hari tanpa ada nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengejar-ngejar uang, hanya mengejar-ngejar dunia. Kerjaannya tidak jadi pahala, bisnisnya tidak jadi pahala, malah menghasilkan dosa dan musuh. Waduh, rugi sahabatku. Kemudian kita renungkan, baru kemarin hari Ahad, besok udah hari Ahad lagi. Allah Akbar. Apa artinya? Ternyata begini nikmatnya di dalam kehidupan ini. Maka banyak yang terlena dengan waktu. Seminggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahu-tahu sudah baru kemarin nikah, sekarang udah punya anak. Kemarin baru anak 1, sekarang udah 3. Bayangkan. Dulu kemarin baru kuliah lulus, sekarang sudah anak berapa. Bayangkan waktu-waktu lulus kuliah itu baru, belum lama. Yang lulus SMA belum lama. Betapa sekejapnya kehidupan kita ini, sahabat. Maka kalau terlena selama ini, ayo kita bangun dari mimpi kita, bangun dari tidur kita, bahwa kita ini harus serius dalam hidup ini, mencari bekal, untuk bekal kepada kehidupan yang abadi. Kita mau pulang kampung aja butuh menabung bekal, padahal di kampung cuma seminggu, balik lagi ke kota, merantau. Banyak yang harus kita kumpulkan. Nah sekarang ke akhirat itu nggak balik lagi, selama-lamanya di sana, kampung kita di sana. Oh, kok kita leha-leha sekarang, nggak mencari bekal, dibiarkan hari berlalu tanpa memikirkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbaiki. Dosa-dosa kita memang banyak ini. Jangan berpikir bahwa masih lama. Oleh sebab itu, sahabatku yang dimuliakan Allah, kita, Ibu Fatma, mau menuju kemana Pak Asyik? Saya habis ngisi seminar di Tangerang, mau menuju ke rumah di Bekasi. Sekarang udah sampai Pondok Gede, Lubang Buaya, Bu Karmawati, Kang Dirman, Bu Nyai, Ngawi. Maaf ya nggak baca ya. Sayang kalau makan kita tidak jadi amal, sahabat. Maka mulailah dengan bismillah. Ingat sama Allah. Sayang banget kalau kerjaan kita seharian tidak jadi amal. Maka niatkan untuk ibadah, zikir. Sayang banget kalau misalkan dagang kita seharian ini, seminggu ini, sebulan ini tidak jadi amal soleh. Dan sayang sekali kalau kita pernah hidup di dunia ini tapi tidak dipakai untuk amal soleh, ngejar-ngejar dunia aja semata. Tahu-tahu sudah ketemu harus jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi kalau kita pernah dihidupkan di dunia ini belum pernah dakwah, mengajak orang ke Allah, mengajak sholat, mengajak zikir, ngasih tahu sama yang belum tahu tentang yang diharamkan. Sayang hidup kita, sahabat.
Sayang kita punya handphone mahal-mahal, nggak pernah untuk ngajak orang kepada kebaikan. Sayang sahabat, pasti akan menyesal suatu saat kita. Waduh, kenapa saya? Coba dulu kalau masih di dunia, punya handphone mahal 10 juta, 5 juta, 12 juta, dipakai untuk statusnya untuk ngajak-ngajak orang kepada kebaikan aja. Ya Allah, mungkin ada orang yang sekarang masih sholat, ngucur pahala sholatnya kepada hamba. Hamba sekarang sudah tidak bisa sholat lagi karena udah di alam kubur. Bayangkan. Ya Allah, saya menyesal ada WA waktu dulu di dunia, gak pernah statusnya tentang hal-hal menuju kepadamu, mengingatkan orang kepadamu. Coba kalau dulu mengingatkan kepadamu, mungkin saat ini ada yang sedang berzikir, ngalir setiap zikirnya. Setiap ada yang sholawat, ngalir sholawatnya. Ya Allah, bayangkan, kita akan menyesal sahabat. Kalau hari-hari kita sekarang dihabiskan untuk mencari uang saja. Kita mencari uang, iya, tetapi kita harus mencari pahala untuk bekal. Kita nyari uang untuk uang itu dipakai untuk bekal juga, gimana caranya? Kita mencari dunia, harta, kekayaan, kendaraan, rumah. Bagaimana kendaraan rumah itu kita jadikan bekal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kampung kita adalah akhirat, surga. Maka kita harus sungguh-sungguh untuk mencari bekalnya sahabatku. Alhamdulillah udah sampai Pondok Gede. Mudah-mudahan sahabat-sahabat malam ini merenung. Nanti malam jam 3.15 mudah-mudahan kita dibangunkan oleh Allah. Kita niat untuk sholat taubat, untuk sholat tahajud, untuk minta ampun, minta rizki, minta sehat, minta panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kuat iman, kuat Islam, keyakinan dikokohkan sama Allah. Yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah, Allah bereskan masalah kita. Allah yang maha luar biasa, Allah yang maha baik, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha cinta. Allah sangat perhatian kepada kita. Allah senantiasa mengurus kita. Setiap kedipan mata kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Maka dari itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, sebut asma Allah, berzikir, ingat sama Allah. Karena kalau ada apa-apa, pasti Allah yang kita sebut sahabat. Gak bakal suami yang kita sebut, gak bakal istri kita yang kita sebut ketika ada kedaruratan. Misalkan di dalam bis, goyang bis itu, apa yang disebut? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allah yang disebut. Ketika sahabat-sahabat naik pesawat, goyang pesawatnya, apa yang disebut? Suami? Bukan. Ustadz? Bukan. Siapa yang disebut? Allah yang disebut. Maka dari sekarang dibiasakan menyebut asma Allah, manggil-manggil Allah, dan rasakan selalu dihadir, ditatap, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memantaskan diri kita agar supaya layak untuk dicintai Allah. Baik sahabat-sahabat, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya panjang umurnya, diberikan kesehatan lahir batin, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki yang berkah melimpah, dan diberikan
kemampuan untuk berdakwah. Karena pahala terbesar dalam hidup ini, dalam ibadah ini adalah dakwah, sahabat. Pahalanya besar banget dakwah itu, tak terbatas. Allahu Akbar. Kalau kita sholat, nih lihat, kalau kita sholat sekarang, begitu mati kita nggak bisa punya pahala sholat lagi. Kita puasa dapat pahala sekarang, tapi kalau udah mati kita nggak bisa dapat pahala puasa lagi. Kita sedekah biasa sekali dapat pahala, sudah kita wafat tidak dapat kecuali sedekah jariah, bikin masjid, pesantren, ya, beli karpet di masjid, itu sedekah jariah akan kita rasakan sampai akhir hayat, kiamat. Kita baca Quran dapat pahala. Kapal udah mati nggak bisa baca Quran lagi, berarti terputus, sahabat. Tapi kalau kita dakwah, ngajarkan orang yang tadinya nggak tahu sholat, nggak pernah sholat, kita ajak sholat jadi rajin sholat. Kita wafat nanti orang itu masih sholat, maka setiap beliau sholat, aliran pahalanya akan ngalir pahala sholat kepada kita. Yang kedua, yang orang itu tadinya tidak hafal Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian tidak hafal faedah membaca Al-Quran, faedah zikir, maka sesudah kita kasih tahu beliau cinta zikir, cinta Al-Quran, baca Al-Quran, zikir dan sholawat terus, maka ketika kita wafat, setiap beliau zikir, setiap beliau baca Quran, setiap beliau sholawat, ngalir pahala zikir sholawatnya kepada kita. Dahsyat nggak tuh? Jadi pahala dakwah ini, usaha dakwah ini sangat luar biasa. Makanya para sahabat, ya, para sahabat itu mengejar pahala ini, dakwah, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Karena pahalanya sangat luar biasa, maka para sahabat itu banyak yang wafat di luar Madinah dan Mekah dalam kondisi dakwah. Kenapa dakwah itu diutamakan sama mereka? Karena pahala dakwah tidak terputus walau sudah wafat kitanya. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak yang soleh. Nah, dakwah itu dapat ilmu yang bermanfaat. Orang nggak tahu Al-Ikhlas, kemudian kita ajarkan sampai tahu, setiap beliau baca Al-Ikhlas, walaupun kita sudah wafat, terus ngalir pahalanya kepada kita. Subhanallah. Maka mari kita dakwah, mari kita mengajak orang kepada kebaikan, ngajak orang sholawat, ngajak orang zikir, ngingetin orang sholat. Status-status kita ganti dengan yang baik-baik, yang ketika orang membaca statusnya semakin dekat, ingat sama Allah, ingat sama sholat, supaya kita tidak menyesal di suatu saat nanti. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.